Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bingung antara mau jawab atau gimana. Bapak ini mengucap salam dapat pahala. Dapatlah. Menjawab dapat. Makanya saya mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, Pak. Saya ucapkan sendiri, saya jawab juga. Serakah itu namanya. Kalau pahala serakah nggak apa-apa. Semakin banyak mengumpulkan pahala kan bagus. Sekarang kita berbagi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, saya Calontong, salam lemper. Tepuk tangan yang paling meriah untuk hadir. Hadir. Ini wujud, Pak, saya sangat mendukung dan support ya. Ini adalah resolusi 2020 hadir. Nah, makanya saya hadir di sini. Ya. Ini bukti saya mendukung, makanya saya hadir. Benar? Hadir karena hadir. Padahal ini sempat pindah jadwalnya. Harusnya kemarin tanggal 29 pagi, tapi kemudian dipindah ke tanggal 30. Wah, ini sempat bingung saya karena harus ngatur jadwal kan. Ya beberapa sampai telepon TV kan. Ya, koordinasi dengan stasiun TV segala akhirnya bisa. Coba kalau tanggal 31 gitu. Wah, nggak usah pakai mikir. Nggak usah pakai nyantai, pasti bisa 31 itu kan. Besok mau ada acara lagi saya bisa, Pak. Gak masalah, Pak. Sering kita banyak kumpul, silaturahim semakin baik. Baik ya. Karena ini mewujudkan semakin sering hadir semakin baik. Ya kan? Memenuhi syarat-syarat hadir. Dan saya sangat bersyukur karena juga tadi sebelum naik saya sudah dapat m-banking lunas. Jadi apa? Tenang ya. Tenang. Saya Bapak Ibu, saya itu lebih senang isi acara seperti ini. Ini yang lunasnya itu yang dari Mandiri, BRI atau yang BRI? Nah ini saya nggak tahu. Karena ini acara didukung oleh 3 bank ya, Mandiri, BRI juga. Tepuk tangan buat bank yang mendukung saudara saya di situ. Iya. Nah ini tinggal setelah ini Kementerian Sosial berarti tinggal 3 bank tadi yang kita tunggu undangannya. Kan bisa-bisa 3 bank mengadakan acara didukung oleh Kementerian Sosial. Sekarang kan acara Kementerian Sosial didukung oleh 3 bank. BRI, Mandiri. Jadi nanti bisa aja berkolaborasi, nanti acara Mandiri yang bayarin BRI, acara BRI yang bayarin BNI, acara BNI yang bayarin Mandiri. Itu namanya kolaborasi. Ya. Yang penting menghadirkan saya itu yang penting. Termasuk inklusif kalau gitu ya. Iya, termasuk untuk semua. Ya. Kita tidak eksklusif, kita inklusif, hadir untuk semua. Makanya saya tadi mau ngomong apa sampai lupa. Yang disapa, kita sapa ya. Di sini. Kita akan, mohon maaf, saya akan membaca karena ini nama Pak, saya takut salahnya. Ya. Susah amat sih. Kacamata bukan pamer, nggak ada yang punya Pak. Bos mentang-mentang trendy sekarang, limited edition. Nggak ada yang punya, bukan limited. Maksudnya? Tadi kan saya di ruang tunggu Pak. Kamu ngomong apa? Ini. Oh, ini sembunyi. Oh, memang supaya meriah ya? Ini tahu, yang di belakang sudah panik. Gimana ini? Gimana? Santai aja Mas, ini lawak kok. Santai aja, nggak apa-apa. Ini pasti, saya yakin. Pasti bingung di sini. Gimana kayak kok? Santai aja. Saya pernah mic-nya mati juga pernah, lebih parah dari ini. Apa-apa. Makin lama makin bagus lah, malah gak ada alasan kalau kita nggak tampil kan ada ini. Ya hilang, jadi sepi. Tadi rame, ya kan? Ini kacamata nggak ada yang punya Pak. Tadi saya di ruang tunggu ada kacamata, terus saya tanya, punya siapa? Nggak ada, makanya saya pakai. Nggak ada yang punya. Karena kalau ada yang punya kan dipakai. Dipakai, limited edition. Saya kan edisi. Kacamata saya punya 3 Pak. Kalau beliau Pak Menteri punya banyak, saya yakin lah. Tapi kalau saya yang pelawak aja punya 3. Jadi kacamata 1 khusus untuk membaca. Yang kedua khusus untuk menulis. Ya benar Bapak Ibu. Kalau saya pengen baca,
salah ngambil kacamata tulis, jadinya malah nulis nggak baca. Itu harus benar. Katanya 3. Loh, kacamata ketiga, kacamata untuk nyari, saya naruh kacamata baca, tulis di mana, biar nggak salah ambil. Loh, Kalau kacamata yang ketiga yang hilang, ya saya baca aja, nggak perlu nyari kacamata tulis. Kamu kok malah bikin repot. Yang terhormat Bapak Juliari Batubara, tepuk tangan buat beliau. tapi nama belakang beliau siapa tadi? Nggak ada. Ada tadi disebut. Nggak ada di belakang beliau, nggak ada yang duduk itu loh. Kamu mau lihat siapa di belakang beliau? Nggak ada. Saya kan nanya nama belakang Iya, beliau. di belakang beliau nggak ada siapa-siapa. Namanya gimana saya? Nama belakangnya tadi Pak. Nama lengkap. Ya sama aja. Nama lengkap, nama belakangnya. Nama belakangnya berarti yang duduk di belakang beliau. Kadang-kadang nanya bikin bingung Pak. Bapak susah diajak ngomong sih. Orang kalau umum ditanya Pak nama belakangnya siapa Pak? Ya langsung dijawab. Itu nama lengkap. Kalau kamu tanya aku, Bapak nama lengkap tuh? nah nama lengkap saya Cak Lontong. Coba nanya. Nama belakang Bapak? Lihat dulu siapa di belakang saya kan gitu. Kan Anda tanya nama yang di belakang. Terserah Bapak. Terserah. Bapak Juliari Batubara. Wes. Juliari itu jujur dan mulia setiap hari. Masuk. Batubara. Bagikan tugas biar terarah. Tadi semua juga memberikan apa sambutan ujangan tadi seperti Iya, tadi. memberikan arahan juga. Iya. Seperti tadi juga, ya tidak bagian transfer ada sendiri. Iya. Semua dibagi tugas sehingga arahnya jelas. Sendiri aman ya Pak ya. Saya lebih senang seperti ini Pak. Karena buat saya Pak, lebih tenang itu isi acara seperti ini. Bayarannya pasti. Iya. Ya, perkara halal atau enggak insya Allah nggak apa-apa. Kalau saya loh ya, karena saya sering isi acara yang bikin deg-degan, halalnya pasti, tapi bayarannya insya Allah itu malah saya deg-degan saya. Mending bayarannya pasti. Mending bayaran pasti, halalnya insya Insya Allah. Allah nggak apa-apa. Kalau halalnya pasti, bayarnya insya Allah malah deg-degan, nggak tenang. Berikutnya Bapak Sekjen kita, Bapak Hartono Laras. Pak Hartono, sehat Pak? Pak, yang mana sehat? Beliau loh. Karena Bapak gini, tadi awalnya nggak Ya tahu. elah, Pak Hartono udah nganggap saya seperti keluarga sendiri. Gak tahu Pak. Masa? Saya pernah masuk ruangan Pak Hartono langsung berdiri. Keluarga. Loh, dia ke keluarga. Itu usir. Bisa. Kok keluarga gitu kok. Tuh. Hartono. Harapannya semua tertoto di sini jadi sono. Jadi di mana-mana tertoto. Ya, dimanapun. Ya. Laras. Lakukan usaha dan selalu kerja keras. Halo ya. Mantap. Next berikutnya. Inspektur Jenderal Pak Dadang Iskandar. Dadang dapat menguasai segala bidang. Dadang. Iskandar, inspektur yang kualitasnya di atas standar. Ya gimana? Keren nggak ya? Awalnya tahu nggak? Pak Dadang awalnya giset, begitu bagus. Nggak ada yang jelek gini loh. Nama membawa rasa, nggak ada yang jelek udah lunas tuh.
Saya juga tenang jadinya. Hadir humanis Pak, humanis itu kan ya kemanusiaan. Makanya saya ajak Humanis. dia itu karena humanis. Kasihan saya lihat dia nganggur itu ya. Saya ajak, saya mau wujudkan hadir di dalam kehidupan saya. Kan gantian, biasanya memang gantian Pak. Jadi kalau dia ada kerjaan, saya nganggur, dia ngajak saya. Begitu juga sebaliknya, kalau pas saya nganggur, dia ada kerjaan, dia ngajak saya. Gitu lah. Loh, gantiannya di mana? Dirjen Pemberdayaan Sosial Bapak Pepen Nazarudin. Pepen Nazarudin. Pemberdayaan Sosial. Pepen. Pemberdayaan sosial orang kesupen. Nggak lupa, nggak pernah lupa Nggak pemberdayaan. pernah lupa. Kesupen. Nggak pernah Kesupen kesupen. tuh nggak pernah lupa. Ya. Katanya maksa. Ya memang harus dipaksa kan. Nazarudin, naiknya standar kehidupan harus diwujudin. Oh, mantap, terima kasih. Diwujudin. Ya, sama semangatnya sama. Biar Pak Dirjen Rehabilitasi Sosial, Bapak Edi Soeharto, Pak. Wah, supporternya. Edi Soeharto, Rehabilitasi Sosial. Edi. Eksekusi rehabilitasi harus terjadi, harus dilaksanakan. Soeharto, sungguh harapan ini harus nyoto. Wah, mantap. Harus ada. Harus terwujud. Dirjen Penanganan Fakir Miskin. Pak Andi, dulu Pak Andi? Oh, ada. Dirjen Penanganan Fakir Miskin. Andi dulu. Kita lewati agak susah Pak. Jadi prinsipnya Pak Andi sudah akhirnya Pak. Saya habis selesai. Jangan bikin GR dong Pak. Pak, saya usahakan. Tidak ada Jangan istilah bikin menyerah. GR. Andi itu andalan non dindi. Di mana-mana bisa diandalkan. Andalan di mana-mana. Ya. Dulung. Dulung. Dulurnya fakir miskin dan orang yang kudu ditulung. Nah, ini saudara fakir miskin dan orang-orang yang harus ditolong. Ya Pak, mana Pak? Betul. Untung nemu. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Bapak Raden Hari Hikmat, Pak Raden Hari Hikmat. Raden, ini kan ya Kementerian Sosial ini kan harus siap menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Iya. Bencana profesor. Makanya Raden, memang di dalam rakyat itu kadang-kadang terjadi insiden. Seperti bencana. Hari, yang penting harus cepat recovery. Harus cepat recovery. Hikmat, Hikmat. agar hidup kembali nikmat. Udah, aja. Setelah recovery kembali hidup nikmat. Iya, itu kembali nikmat. Ini ada diberi lagi nama Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian dan Penyuluhan Sosial, Bapak Syahabudin. Pak Syahabudin? Syahabudin itu orangnya apa? Sahabudin itu kalau dalam bahasa Sunda Sahabudin. Siapa Budin? Nah, bukan. Jadi
kepala Sahabudin badan. bahasa Sunda biasanya. Bukan, ini bukan. Iya. Syahabudin. Saya harus memenuhi semua kebutuhan dinas. Syahabudin. Makanya jabatan beliau juga panjang kan, badan, kepala, panjang karena semua kebutuhan itu dipenuhi. Iya. Mungkin ada nama lain yang belum disebutkan. Saya diberi nama, tapi saya ucapkan juga pada selamat datang Pak Bambang, Pak Sugeng, Pak Joko. Siapa? Ada lah pasti nama Pak Bambang, Pak Sugeng, Pak Joko pasti ada. Masa nggak ada segini banyak? Nah, tuh. Coba dilihat Pak Bambang. Oh, Pak Sugeng, Pak Sugeng. Oh, ada. Pak Joko. Oh. Kok pasti ada ya? Pasti. Di Indonesia itu kalau berkumpul laki-laki 10 aja pasti nama Bambang Sugeng Joko. Apalagi sebanyak ini. Itu saya sudah survei. Nama-nama tahun 70-an masih ada ya? 70-an itu masih ada. Karena beliau-beliau kan kelahirannya sekitar segitulah. Bener. Nanti kalau udah agak tahun-tahun mendatang pejabat-pejabat sudah selamat malam Bapak Febrian. Nah, iya. Sudah nama-namanya sudah. 80 90 itu. Iya. Makanya terima kasih sekali lagi saya diundang di acara yang luar biasa ini. Dan boleh tepuk tangan bebas Bapak Ibu. Ini menunjukkan, ini indikasi buat saya Pak. Kementerian Sosial itu secara iman sudah mantap, sudah stabil. Indikasinya apa? Loh, ini kan acara penting ya. Iya. Ini resolusi untuk tahun 2020, komitmen bersama. Yang diundang, acara seperti ini yang diundang pelawak. Berarti imannya sudah stabil, sudah mantap. Karena kalau acara seperti ini yang diundang masih ustadz, berarti imannya masih labil. Tuh, indikasi. Oh, iya. Makanya sering-sering undang pelawak, biar semakin mantap. Gitu. Jadi imannya sudah tebel ya? Udah nggak tergoyahkan lagi karena udah mantap. Itulah harapan saya. Dan acara ini dievaluasi kalau mau bagus rencananya sebulan sekali ya. Untuk meningkatkan Ya membantu roda perekonomian iya. keluarga kami. Tapi kalau jangan dimasukkan hati Pak Juliari, dimasukkan agenda aja. Lebih jelas gitu. lebih pasti lah ya. Karena ini, seperti saya katakan tadi, sesuatu itu kadang-kadang akan terjadi di luar rencana. Iya. Makanya yang namanya bencana. Ya, ada sesuatu yang terjadi di luar rencana. Tetapi kita harus punya rencana untuk bisa menghadapi bencana. Paham ya? Jadi bencana terjadi tanpa rencana. Tetapi kita harus punya rencana untuk menghadapi bencana. Jadi apapun kita harus siap. Gimana maksudnya rencana bencana tadi? Ini contoh ya. Mana kapan itu rencana, kapan itu bencana. Dalam kehidupan sehari-hari misalnya saya dengan istri gitu. Iya. Kalau saya sama istri sepakat, besok minggu jalan-jalan ke mall. Ya. Itu rencana. Iya. Rencana terjadi atau tidak kita lihat hari Minggu. Kalau hari Minggu kita jalan-jalan di mall, itu berarti rencananya dijalankan dengan baik. Nah. Kapan bencana? Nah kalau sudah di mall, terus dia belok ke toko tas, toko sepatu. Nah itu kan bencana. Betul Pak. Betul ya Bapak. Itu bencana itu bisa jadi. Makanya kalau semakin sering acara seperti ini kan saya berarti bisa mengantisipasi bencana seperti itu. Untuk antisipasinya di mall biar nggak ke toko tas tadi gimana tuh? Kalau saya tuh mohon maaf, saya itu kalau sama istri itu karena saking sayangnya Pak Ya. Selalu saya gandeng kalau jalan-jalan. Lu istri tak gandeng terus? Karena sayang. Bukan, kalau saya lepas dia belanja nggak karuan. Itu adalah tindakan untuk preventif mengantisipasi bencana tadi. Iya. Namanya Iya. bukan saya. Makanya selain imannya kuat yang membuat saya yakin komitmen hadir ini ya, resolusi ini untuk bisa berjalan dengan baik karena apa? Modalnya sudah jelas. Kementerian Sosial semuanya kompak. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Kompak. Orang kompak itu baru duduk sudah terasa. Semua ada di sini. Loh, kompak. Ya, kan panggungnya di sini memang. Tapi kan bisa aja ngadep kemana-mana. Tapi semua ngadep. Kan Bapak duduk di sini. Duduknya aja orang kompak tuh nih.
Yang ganteng gerombol, yang ganteng. Iya kan, beneran kan. Yang cantik gerombol, yang cantik. Ya kan, lihat yang gerombol. Yang jelek nyebar. Ya. Makanya saya di sini Pak, biar nggak ketahuan. Bener Pak Joyer ya, kalau jelek jangan ngumpul, ketahuan jeleknya. Ini nyebar aja masih ketahuan, apalagi ngumpul. Tapi tetap kita harus optimis. Ya. Tahun 2020 kita hadapi dengan optimis. Dan kita beri semangat untuk saudara-saudara dan teman-teman kita yang merasa jelek ya. Iya. Kita beri semangat, tepuk tangan buat yang merasa jelek. Iya. Semangat. Dan pesan saya bagi Anda yang merasa jelek, jangan pernah minder, jangan pernah merasa berkecil hati. Pesan saya, walaupun Anda jelek, jangan pernah takut untuk mencintai orang lain. Karena yang harusnya takut kan yang Anda cintai. Kalau Anda jelek, jangan Anda yang takut. Kalau kita jelek, mencintai orang, yang kita cintai yang takut, jangan kita yang takut. Jangan minder ya. Iya. Harus percaya diri ya Percaya Pak. diri, cintai aja. Udah. Itu namanya profesional. Jelek tidak mengambil porsi takut orang lain. Ya udah, kita jelek-jelek aja, porsi takut orang lain jangan biarin. Itu profesional. Seperti saya ini kan ya berusaha profesional. Nggak di telepon panitia ini. Mumpung ini kesempatan yang tepat saya sampaikan ini untuk Kementerian Sosial, mumpung ada juga dari bank-bank sponsornya. Sekaliguslah untuk Bank BNI, BNI Mandiri juga saya umumkan di sini untuk acara instansi yang saya sebutkan tadi cukup bayar saya 50%. Wes, alhamdulillah. 50% DP, 50% pelunasan. Gitu. Ya? Nggak usah 100%, 50%, 50% nggak apa-apa. Lunas itu namanya. Ya biar nggak deg-degan tadi. Kompak, makanya ini kompak harus dijaga, dirawat, jangan sampai berkurang apalagi hilang. Ini harus dipertahankan, ya. Makanya sekali lagi harus lebih sering acara seperti ini. Kompak. Berikutnya apa? Nah, modal utama ini modal utama. Iya. Iman sudah jelas mantap. Udah. Kompak sudah terlihat. Berikutnya sehat. Nah, sehat itu juga mudah. Harus dijaga, dirawat. Sehat. Indikasinya tertawa. Kalau Bapak Ibu tertawa, itu sehat. Yang tidak sehat, yang ditertawakan. Iya, yang tidak sehat itu yang ditertawakan. Kita dong berarti. Artinya apa? Kita merelakan kesehatan kita demi kesehatan Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Kita kami dianggap nggak sehat nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sehat. Itulah pengorbanan kita. Senyum ibadah, Senyum itu ibadah. Iya. Karena ini harus tahu, senyum itu kalau kita senyum itu mempunyai efek yang luar biasa. Senyum yang dilakukan itu bisa memberikan energi kepada orang yang kita beri senyuman. Percaya tidak percaya? Tepuk tangan itu juga punya efek yang sama dengan memberikan senyum atau tertawa. Karena ini saya ungkap, ini ada penelitian profesor dari Jepang. Iya. Orang saya belum pernah dengar ini. Orang Surabaya. Oh iya. Katanya profesor dari Jepang. Iya, sebulan yang lalu dari Jepang dia. Tapi orang Surabaya. Ya nggak usah ngomong dari Jepangnya. Loh, orang dia dari Jepang kan nggak apa-apa. Kok ngelarang-larang profesor dari Jepang ngapain? Ya ngomong langsung profesor dari Surabaya. Orang dia dari Jepang kok sebulan yang lalu. Gimana sih? Kamu kan nggak tahu nih, saya kasih tahu kok malah protes. Ini menurut penelitiannya, tepuk tangan itu mempertemukan dua telapak tangan secara bersama. Tepuk tangan yang dilakukan selama 10 menit berturut-turut tanpa berhenti akan punya efek yang pertama yang jelas adalah telapak tangan jadi merah. Kalau nggak percaya silakan dicoba. Iya tahu. Ilmiahnya. Terus tertawa 30 menit itu bisa membakar kalori sama dengan tertawa hanya setengah jam. Iya. Luar biasa. Efek tertawa dan tepuk tangan itu ternyata luar biasa.
Gak ada yang tahu ya Pak ya. Bapak dikit-dikit ditepuk tangani, dikit-dikit tepuk tangani. Ini gak ada manfaatnya Pak yang ini tadi Pak. Gak ada manfaatnya gimana? Ini orang bener kok gak ada manfaatnya. Makanya tertawa dan tepuk tangan itu sangat dianjurkan. Dan tersenyum atau tertawa itu kalau kita lakukan secara 3 hari berturut-turut, wah, niscaya kita akan dijauhkan dari pergaulan. Ya 3 hari berturut-turut senyum. Tapi memang kegembiraan, kebahagiaan itu sehat itu simpel, sehat itu simpel. Salah satunya tertawa, itu bikin sehat. Atau kalau seusia saya itu mungkin lari kecil aja nggak usah sprint, nggak usah jarak jauh, lari semampunya. Lari dan tertawa itu membuat sehat asal tidak dilakukan bersamaan. Karena kalau dilakukan bersamaan itu justru menunjukkan kalau kita nggak sehat. Menurut saya, silakan Bapak Ibu besok pagi lari sambil ketawa-ketawa sendiri, pasti dianggap orang nggak sehat. Sesuatu yang baik dengan sesuatu yang baik kalau Tidak harus dicampur. Kalau dicampur belum tentu jadi baik. Iya. Tapi memang intinya sehat, bahagia, senyum, murah senyum itu untuk kinerja, untuk kerja bagus. Bagus. Makanya kita harus hindari yang namanya stres, ya kan? Nah, Tegang, stres, apalagi panik gitu. iya kalau biasanya Pak, kalau tekanan kerja apalagi ada musibah atau ada apa gitu ya, bencana yang tiba-tiba, itu kan tekanan kerja meningkat, stres, tegang, sampai nggak pulang ke rumah. Anda pernah merasakan tegang, stres, panik gitu? Ya sering sama. Gitu. Bisa membedakan nggak? Ya sama aja deg-degan, keringetan. Ini tipe orang yang tidak bisa membedakan masalah. Ketika kita tidak bisa mengidentifikasi masalah, maka solusinya akan salah. Itu penting. Maksudnya gimana? Tegang, stres, panik dianggap sama. Ini kan salah. Karena tiga-tiganya itu berbeda. Sama keringetan, deg-degan. Beda. Ini gambaran ya, biar Anda bisa membedakan. Tegang, itu level terendah itu tegang. Tegang itu kapan kita rasakan? Misalnya laki-laki, suami dimarahin istri. Nah itu yang dirasakan tegang. Suami dimarahin istri, itulah perasaan tegang muncul. Tapi kalau suami sebagai karyawan dimarahin atasan di kantor, itu stres. Karena faktor resiko ada. Lebih tinggi karena berkaitan dengan karir, masa depan keluarga. Itu bukan tegang lagi. Tapi kalau suami sebagai karyawan dimarahin atasan di kantor, itu tingkatannya jadi stres. Kalau yang panik tadi, Kapan panik? Kalau suami sebagai karyawan kebetulan atasannya istrinya sendiri juga, itu panik itu ya. Nah di rumah dimarahi, di kantor dimarahi, nggak bisa menghindar, panik, itu panik. Nah itu beda ya, itu gambarannya gitu. oh gambarannya, bedanya itu tadi ya. Iya. Hanya hati-hati, kadang-kadang gejalanya memang hampir sama. Kayak istri saya 2 minggu yang lalu saya kok nafsu makannya berkurang, tidur gelisah, saya pikir takut ada apa-apa. Ya namanya sayang ya kan. Saya suruh ya ke dokter lah. Bu, ayo ke dokter, takut ada apa-apa. Periksa ke dokter, saya tunggu di luar. Begitu keluar dari dokter, apa Bu? Kata dokter stres Pak. Pikirannya stres. Terus dikasih obat nggak? Enggak Pak. Disuruh refreshing, ngajak jalan-jalan ke luar negeri, ke Eropa kayak ke Amerika, ke kemana gitu. Terus istri saya nanya, enaknya kita kemana Pak? Enaknya kita ke dokter lain aja ya. Kan solusi. Solusi apa? Itu bukan ngilangin stres, cuma mindahin stres. Tadinya istri saya pindah ke saya stresnya. Oh ke dokter biar sembuh. Cuma transfer ya. Iya. Ya mau sekali-sekali diturutin lah. Loh, ini mohon maaf. Saya itu sama istri saking dulu kalau saya pacaran Bapak Ibu, zaman pacaran itu istri sering saya kasih surprise Pak. Saya berikan hadiah. Tiba-tiba saya kasih kado gitu. Iya, itu dulu, tapi setelah menikah sudah nggak pernah memang. Pelit. Nggak pernah. Bukan pelit. Istri saya sampai protes, Pak. Dulu pacaran sering ngasih hadiah, ngasih kado, sekarang udah menikah nggak pernah masuk. Ini saya beri pengertian ya istri saya. Bu, ini Bu ya. Kamu pernah lihat nggak nelayan ngasih umpan pada ikan yang sudah ketangkep? Pernah lihat nggak? Enggak. Ikan yang belum ketangkep yang dikasih umpan, yang sudah nggak usah dikasih umpan, kan tinggal digoreng.
dibakar, dipanggang ya. Bapak. Akhirnya istri saya tuh apa? Nyindir bu, ibu-ibu ya istri saya. Pak, ingat loh ya, perhiasan terindah di dunia ini istri yang solehah. Istri saya nyindir gitu. Makanya supaya istri ini solehah, sering berikan perhiasan. Gitu. Istri saya gitu. Oh, namanya laki-laki punya prinsip, silent is gold. Wes, diam itu emas. Iya. Makanya ketika istri saya minta perhiasan emas, saya diem. Diam itu emas. Ya itu bisa diterapkan ya. Perhiasan. Minta perhiasan dia itu emas. Diam itu emas. Itu harus. Oh, Bapak kayaknya seneng gitu loh. Nanti Kalau mulai besok saya diem aja. Kayak mendapat persetujuan ya. Iya. Makanya sayang. Makanya kemana-mana foto istri juga selalu. Wis. Gusti Istri saya itu punya apa? Inner beauty Pak. Istri saya. Jadi kalau di dalam cantik, begitu keluar enggak. Oh, kamu di dalam aja. Iya. Cantik ya. Begitu keluar enggak. Tapi Beauty. tetap buat saya ya, karena istri saya sayang. Walaupun seperti itu saya menganggap istri saya itu cantik sendiri juga. Buat saya itu saya itu Cantik sendiri. Nah, makanya saya jarang minta dia, kamu jangan kumpul teman-teman. Kenapa? Karena cantiknya kalau sendiri, begitu kumpul enggak. Kamu sendiri aja. Cantik sendiri. Iya ya cantik kalau sendiri. Buat saya. Iya. Tapi kamu itu tak. Ya ini foto istri kan, foto istri saya bawa kemana-mana. Karena dari tadi namanya bencana itu kan kadang-kadang kita nggak tahu. Iya. Kalau saya kerja menghadapi masalah itu, buka handphone, lihat foto istri, masalah seberat apapun akan terasa ringan. Wih. Karena masalah paling berat ya ini. Jadi lah. Jadi lah, ada masalah berat buka ini, masih berat ini. Antem. Jadi bisa di kantor. Kalau dari karyawan itu ya kayak saya gitu Pak. Oh semangat kerja saya itu luar biasa. Kerja misalnya di Kementerian Sosial, lembur di kantor, malam pusing, puyeng mau pulang, buka handphone lihat foto istri. Mending lembur. Semangat kerjanya tinggi. Semangat kerjanya tinggi. Mending lembur ya. Iya. Bentar. Kayaknya ada banyak yang senasib ya dengan kita ya. Banyak. Enggak, saya dari tadi biasanya acara seperti ini Pak, biasanya saya lihat, makanya saya muter lihat, biasanya ada yang ngasih kode gini. Itu enggak ada sama sekali. Sampai jam berapa Pak?